Pernah nggak sih ngerasa kayak kejebak di tengah-tengah distraksi yang nggak ada habisnya? Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar caranya keluar dari jebakan itu, gimana caranya bikin hidup lebih simpel, dan yang paling penting, meriset otak kita biar lebih jernih. Oke, coba deh kita lihat gambar ini. Kelihatan banget kan bedanya? Di kiri itu gambaran hidup yang kayak roller coaster, penuh gangguan. Nah, yang kanan itu hidup yang lebih tenang, lebih fokus. Pertanyaannya, kok bisa beda banget ya? Pasti banyak dari kita yang pengen hidup lebih simpel, lebih punya arti. Tapi anehnya, kita justru malah ngerasa kejebak dalam rutinitas yang bikin semua itu kayak mustahil banget buat diraih. Oke, kita mulai dari mana ya? Coba kita lihat satu kebiasaan simpel yang sebenarnya jadi akar masalahnya. Ini nih, coba bayangin. Ada survei yang bilang kalau 4 dari 5 orang, hal pertama yang dilakuin pas bangun tidur tuh apa? Ngambil HP, langsung nyemplung ke dunia yang isinya distraksi semua. Nah, ini dia masalahnya. Masalahnya itu bukan cuma di kebiasaannya, tapi reaksi kimia yang terjadi di otak kita. Ini nunjukin ada konflik di dalam diri kita. Kita pengen hidup simple, tapi kebiasaan kita sehari-hari justru ngelawan keinginan itu. Supaya kita benar-benar paham kenapa bisa gitu, kita perlu kenalan sama satu pemain utama di otak kita. Namanya dopamin. Gampangnya gini, dopamin itu zat kimia di otak yang bikin kita ngerasa, wah seru nih. Anggap aja kayak anak kecil yang dapat balon karena berhasil ngelakuin sesuatu. Seneng kan? Tapi, nah ini yang penting, nggak semua balon dopamin itu sama. Ada yang kita dapat dengan gampang, kayak dari scroll medsos atau makan manis-manis. Ada juga yang butuh perjuangan, kayak selesai olahraga atau beresin proyek. Dan ternyata, dapetin dopamin dari yang gampang-gampang itu bisa bahaya. Kalau kita kecanduan sama dopamin yang gampang, hari-hari kita bakal jadi kayak grafik ini. Naik turun drastis, senengnya cuma sebentar-sebentar, abis itu motivasi anjlok. Akhirnya, mau ngerjain sesuatu yang butuh fokus saja rasanya susah banget dan ngebosenin. Jadinya, ya gitu, kita jadi kayak budak lonjakan dopamin ini. Kita nggak tahan sama yang namanya bosan. Sedikit-sedikit cari hiburan instan. Terjebak dalam lingkaran setan. Terus gimana dong cara keluarnya? Gimana cara bangun hari yang lebih stabil dan disiplin? Nah, kuncinya adalah kita harus mulai beres-beres. Baik di dunia luar kita maupun di dalam diri kita. Contohnya nih, ada seorang psikolog namanya Amy Morin. Dia pernah tinggal di perahu layar selama 2 tahun. Dari situ dia sadar, ternyata dengan punya lebih sedikit barang, dia justru punya lebih banyak waktu buat hal-hal yang beneran penting. Nah, dari pengalaman dia dan banyak orang lainnya, ada 5 area praktis nih yang bisa kita beresin buat bikin hidup kita lebih lega, lega secara fisik, mental, bahkan lega di kalender kita. Dan dari 5 itu, ngambil alih kendali waktu kita itu penting banget. Filsuf Nietzsche pernah bilang, orang yang nggak punya 2/3 harinya untuk diri sendiri, itu sama aja kayak budak. Kebebasan sejati itu datangnya dari kita yang memiliki hari-hari kita. Oke, rencananya udah bagus nih, menyederhanakan hidup. Tapi ada satu tembok mental yang gede banget yang bikin kebanyakan orang berhenti bahkan sebelum mulai. Tembok itu adalah kebohongan terbesar yang sering kita bilang ke diri sendiri. Aku cuma bisa gerak kalau lagi mood. Kita kayaknya udah terlanjur percaya kalau mau bertindak itu harus nunggu motivasi, harus nunggu semangat, harus nunggu inspirasi datang dulu. Penulis Raditya Dika aja pernah dapat nasihat keras dari mentornya. Intinya, jangan cengeng. Penulis ya nulis, seniman ya berkarya. Nggak usah nunggu-nunggu mood. Nasihat simpel ini yang akhirnya ngerubah cara dia kerja. Ini dia nih pergeseran pola pikirnya. Dari yang tadinya, aku capek, jadi aku nggak bisa ngerjain, berubah jadi, aku capek, jadi yaudah aku kerjain aja sambil capek. Kelihatannya sepele ya, tapi ini kuat banget. Kita memisahkan perasaan kita dari tindakan yang harus kita lakukan. Inilah kekuatan supernya. Kita nggak perlu ngalahin rasa negatif itu, nggak perlu nunggu capeknya hilang. Cukup akui aja, oke, aku lagi capek. Terus ya lakuin aja tugasnya, bertindak berdampingan sama rasa capek itu. Nah, dari situlah disiplin mulai terbangun. Dan tujuan akhirnya bukan cuma soal jadi produktif loh. Disiplin ini ngebangun sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang jadi pencapaian terbesar kita. Menurut filsuf Alain de Botton, pencapaian terbesar seseorang itu pada akhirnya mungkin adalah menjadi orang yang waras dan berbudi luhur. Jadi, dengan keluar dari jebakan dopamin dan belajar bertindak tanpa nunggu mood,
kita sebenarnya lagi berjuang untuk sesuatu yang lebih berharga dari sekadar ketenaran atau kekayaan. Jadi, kebahagiaan itu ternyata ada dalam kesederhanaan. Caranya adalah dengan menyederhanakan dunia di sekitar kita, plus mengubah pola pikir kita soal bertindak. Hasilnya bukan cuma produktif, tapi hidup yang jauh lebih tenang dan damai. Pertanyaan terakhirnya simpel, bagaimana dengan Anda? Siap untuk memilih jalan ini?